Oke. Hai guys. Selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi di channel Puspa. Tahu Bun? Pembukaan Bun. Assalamualaikum. Saya akan menyampaikan kisah Sari Puspa Utami semasa kecilnya. Jadi Sari Puspa Utami ini semasa kecilnya dia adalah sosok balita yang suka menangis. Sekarang Mungkin sekarang pun kadang-kadang pun menangis. tapi tidak bersuara. Pada di waktu kecilnya, bila ada keinginannya, dia tidak akan meminta secara marah, tetapi memintanya dengan meneteskan air mata. Biar orang kasihan gitu ya Bun. Jadi mewek lah istilahnya, kalau sekarang tuh mewek. Mewek. Jadi orang kasihan dengan air matanya itu. Jadi senjatanya di waktu kecil itu adalah air mata. Sekali ketika saya berkunjung ke rumahnya, dia minta ikut. Dia berdua dengan kakaknya. Saya memikir mau diajak kedua-duanya, tapi dia tidak boleh. Kakaknya tidak boleh ikut. Cuma dia yang harus ikut, yang harus pergi dengan saya. Berarti egois ya Bun. Ya begitulah, hanya dikalahkan dengan air mata. Akhirnya diajak. Di perjalanan dia minta dijemput kakaknya yang ditinggal tadi. Mungkin timbul rasa kasihannya. Karena sudah separuh perjalanan, kami tidak mau menjemput kakaknya, nanti takutnya berantem lagi, kakaknya temperamennya berbeda. Tapi sepanjang jalan itu mungkin dia ingat kesalahannya dengan kakaknya, dia menangis. Loh, jadi di jalan Mbak nangis? Diberikanlah dua pilihan, mau pulang kembali ke rumah atau mau ikut. Akhirnya dia mau ikut, tidak mau pulang. Dengan menyampaikan kata-kata, minggu besok kakak ya om. Adeknya nyampein kayak Adek tinggal, ya. Tapi setelah ditunggu hari berikutnya, dia pun ikut, memang mau tetap ikut, tapi tetap berantem dengan kakaknya. tuh kakak marah dak? Kakaknya marah, ngapa yang dibawa adik terus yang diajak kakak enggak. Tapi ketika usia SMP, kakaknya lah yang saya rawat dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP. Namun si Puspa ini sampai sekarang kebiasaan menangisnya ya juga tetap. Dan orangnya juga kadang-kadang agak pembosan. Bukan agak lagi. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk merawat saya yang lebih kurang 6 bulan saya sakit. Allah beri kesempatan kepadanya untuk merawat saya, tapi dia adalah anak yang ikhlas dalam melakukan sesuatu. Begitu pemirsa. Jadi sifatnya Puspa itu pengambok, pengalah dan penyayang udah pasti. Kalau pemarah pun iya kayaknya. Walaupun kadang-kadang terlontar dengan ketidaksengajaannya, tetapi kepembosannya itu sudah, itu karakter pembosan itu kadang-kadang terlihat dari kata-katanya yang tidak disadarinya. Sabar dikit, itu
pernah ucapannya yang pernah saya dengarkan, yang selama ini tak pernah saya dengarkan semasa kecilnya, tidak pernah. Itu adalah kekurangannya mungkin. Di satu sisi itu kekurangannya, tapi kelebihannya Kelebihan berat badan. cukuplah banyak. Kelebihan Yang berat pertama, badan. kelebihan berat badan. Yang kedua, orang yang senang belajar, orang yang suka belajar. Yang ketiga, dia punya jiwa seni dalam segala hal. Termasuk dia adalah anak yang pantang menyerah. Saya baik-baik aja. Tapi ada egoisnya juga, sudah ada terlihat dari kecil. Ketika dia apa yang dimintanya itu dengan siapa, ia harus dengan itu. Misalnya dengan omnya, ketika itu harus dari rumah mau pergi ke tempat bermain harus digendong, ia digendong. Kalau tidak dia menangis. Makan disuapi, saya tukang pegang piring, omnya kami nyuapi pakai 1, 2, 3 sampai nasi itu habis. Seperti itulah seterusnya. Itu Mbak tak ingat. Tapi cemburunya juga besar. Dia tidak mau orang lain dekat dengan omnya selain dari dia. Sampai sekarang, Mbak? Termasuk dia cemburu kepada kakaknya sendiri. Sampai sekarang nggak? Mungkin juga sampai sekarang. Tapi tidak kelihatan. Tapi tidak kelihatan karena orang yang menyayanginya terlebih dahulu itu sudah meninggal. Mudah-mudahan dia tidak lupa mengirimkan Al-Fatihah Tidak lah. setiap saat. tapinya nggak ada Tapi yang- sampai sekarang belum dapat pasangan. Dia tidak mau memperkenalkan calonnya. ya kan belum lah, kan satu dulu, kakak dulu. Mudah-mudahan saya diberi umur panjang dan bisa melihat cucu yang akan dilahirkannya 10 orang. Itu katanya pemirsa. Untuk saya udah diberi jatah 2. Semoga ya Allah, amin. Amin. Saya sembuh. Mau punya anak 10. Untuk bunda 2, Cita-citanya Umi untuk saya 2, untuk uminya 2, untuk maminya 2, untuk mamanya 2, untuk dia 2, jadi 10 pasal anak. Semoga ya Allah hamba dapat merawat 2 cucu sampai cucu hamba hafal Al-Quran ya Allah. Amin. Cucunya lah yang rawat neneknya. Mudah-mudahan kasihnya pada saya hari ini akan terus berlanjut sampai saya dapat membalasnya. Mbak lah yang tidak bisa balas itu bunda. Saya balaskan nanti kepada anaknya, insya Allah, amin. Saya pertama adalah ya Allah, biar saya sampai ke tanah suci bersamanya ya Allah. Amin. Itu yang bunyi adalah motor mendiang ayah. Dengan motor butut itulah dia sering dibawa, diajak. Dulu udah butut ya. Kalau duduk depan kaki gini kan. Iya, ya jangan didarahin ke kamera juga kayak gitu. Kalau di jalan Mbak suka tidur tak bun? Jalan suka tidur. Kalau tidur sandal Mbak lepas enggak? Enggak. Sandalnya diambil duluan oleh ayah, baru terus dijemputkan di motor. Tahu nanti kalau nanti tidur.
Kalau tidur kadang-kadang dia pura-pura karena mau diangkat, mau digendong. Pura-pura dia Modus. duduk di kursi, pura-pura ngaku-ngaku kayak gini. Nanti pada belum tidur, nggak mau berjalan ke kamar atau tempat tidur, digendong. Matanya menjaga. Makanya kayak gitu. Masanya kayak gitu sih, kayak orang apa kesurupan. Di akan ayahnya. Senyum-senyum dikit-dikit. Gue tak lempar nanti. Ayahnya adalah sosok ayah yang memang penyayang kepada anak-anak kecil, sehingga ketika itu almarhum adalah orang rebutan anak-anak kecil. Kadang pun saya jadi cemburu. Elah, bunda tuh caper. Masa cemburu sama anak-anak sih? Bunda tuh dulu tuh buat es enggak? Es lilin. Es lilin, maksud bunda nanti kan orang main poli sore itu, nanti siapa yang mau beli itu yang nonton-nontonan. Dipanggilnya anak-anak tuh banyak. Panggil, oi, bisa kayak Aldo, sebesar Aldo itu kan? Siapa mau es kayak gitu? Bukan, suruh peculari dulu, siapa yang menang kasih es hadiah. Ya habis lah. Bukannya menang aja nih kasih hadiahnya, semuanya udah haus kok. Baginya di termos tuh. Astagfirullah, kata bunda. Dia jawabnya, lah bukan kita mau sampai ke Mekah tuh, bukan anak uang es kok. Nanti Allah akan memberi rezeki di macam-macam bidang katanya. Sampai situ dulu cerita kita. Besok kita sambung lagi episode berikutnya. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum.